Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, mahasiswa Teknologi Informasi Unsada ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini, di sore hari ini, kita akan membahas ya topik metode penelitian seputar struktur ya, struktur penulisan yang nanti akan kita sering jumpai dalam sebuah karya ilmiah ya. Baik itu penulisan skripsi, mungkin ke kemudian jurnal ataupun yang lain ya seperti tesis maupun disertasi. Nah, nanti poin pentingnya di sini ada beberapa bagian yang kita akan bahas ya. Nah, di sini ada struktur yang mungkin juga sudah sama-sama ketahui ya, tapi sedikit merefresh, yaitu di bab satu sendiri itu kalau kita gunakan pendekatan pendahuluan itu terdiri dari beberapa subbab ya. Biasanya terdiri dari latar belakang, kemudian rumusan, batasan, tujuan, manfaat ya. Ada yang tujuan dan manfaat itu dijadikan satu. Ini nanti tergantung dari template dari jurusan ya. Nanti kalian tinggal sesuaikan aja. Atau kalau karya ilmiah atau jurnal nanti juga sama ya. Template-nya disesuaikan aja. Kalau tujuan penelitian sama manfaat itu jadikan satu ya, digabung aja. Kemudian juga ada juga beberapa bagian yang menambahkan kontribusi dan sistematika ya. Ini biasanya untuk levelnya tesis maupun disertasi ya. Tapi untuk level skripsi itu mungkin poinnya hanya sampai 5 aja. Ya satu sampai sub satu sampai sub 5 ya pemanfaat penelitian. Seperti itu. Nah, misalnya kalau kita lihat di sini yang penting adalah hubungan ya atau korelasi antara identifikasi masalah, rumusan, dan tujuan. Ini seringkali apa namanya tidak koheren atau tidak sejalan gitu ya. Jadi identifikasi masalahnya apa, rumusannya apa, kemudian tujuannya apa itu kadang kala kita bikin nggak nyambung ya, tidak nyambung. Itu seringkali harus dicek ulang. Nah misalnya kita mengidentifikasi sebuah masalah dalam sebuah metode machine learning ya. Di sini ada SVM. Misalnya bisa memecahkan masalah overfitting dengan lambatnya konvergensi dan sedikitnya data training. Kan, tapi memiliki kelemahan yaitu sulitnya pemilihan parameter SPM yang sesuai. Maka rumusan masalahnya adalah misalnya seberapa meningkat akurasi metode SPM kita apabila PSO ditetapkan atau ini particle swarm optimizer ya, metode apa namanya hierarki klasik ya ditetapkan pada proses pemilihan parameter. Nah, jadi kalau dia menggunakan PSO nih sebagai pemilihan parameter kan di awal kan identifikasi masalahnya itu kan sulit ya memilih parameter. Nah, kemudian dia rumuskan dengan penggunaan particle swarm optimizer ini PSO. Apakah bisa nih untuk memilih proses supaya lebih optimal gitu ya. Ya, kemudian tujuannya adalah penerapan PSO sendiri dalam memilih parameter yang sesuai dengan SPM. Di situ ada beberapa parameternya ya, ada nilai C, lambda, dan epsilon, sehingga hasil prediksi menjadi lebih baik dan lebih akurat gitu. Nah, jadi nyambung ya antara identifikasi masalah, rumusan dengan tujuan penelitian. Nah, itu jadi harus satu apa namanya? Satu 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 benang merah ya. Nah, jadi juga sama nanti ujungnya di hasil ya. Nanti kan identifikasi masalah, rumusan, tujuan dan manfaat misalnya gitu ya. Kemudian terakhir tuh di kesimpulan. Nah, di kesimpulan itu juga harus sama poinnya. Jadi misalnya kalau identifikasi masalah ini nomor satunya adalah SWM dapat memecahkan, maka di kesimpulan itu nanti hasil itu berarti di poin satu juga harus menjawab pertanyaan yang ini. Ya, penerapan PSO itu benar-benar terbukti nggak sih dalam meningkatkan hasil prediksi gitu. Jadi antara masalah, rumusan, tujuan, dan hasil atau kesimpulan itu sejalan dalam arti menjawab gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, nah berarti hasilnya atau kesimpulannya itu sesuai dengan nomornya gitu. Ya, kalau identifikasi masalahnya ada 10, maka kesimpulannya berarti ada 10 gitu ya. Karena di dalam identifikasi masalah itu atau rumusan masalah kalian itu akan menjawab setiap
semuanya itu di dalam sebuah kesimpulan gitu ya. Itu yang jadi penting. Kadang-kala rumusan masalahnya ada 3, kemudian di kesimpulannya ada 5 gitu. Nah, itu kan gak nyambung ya. Nah, jadi nanti tolong kalau memang ini kan udah masuk skripsi ya, ataupun misalnya menulis jurnal, itu harus sama gitu. Jadi rumusan masalahnya ada 5, maka di kesimpulannya juga harus ada 5 gitu. Jangan jangan berbeda gitu. Karena di rumusan masalah itu harus dijawab di kesimpulan nanti ujung-ujungnya ya. Kemudian bab 2 atau landasan teori. Ini nyambung materi minggu lalu SLR ya, studi literatur review, di mana kita menggrab atau mengambil seluruh apa namanya materi teori ya yang terkait dengan penelitian ya atau terkait dengan topik kita atau judul topik kita gitu, topik besarnya. Misalnya saya topiknya mengenai computer vision, maka saya cari topik-topik yang terkait dengan computer vision di bidang apa yang mau saya teliti gitu. Ya misalnya di bidang medis atau di bidang apa gitu ya. Nah, itu saya cari teori-teorinya, kemudian saat ini sudah sampai mana ya. Tinjauan studi itu related research, maksudnya uraikan minimal 3 penelitian yang berhubungan ya. Tunjukkan bedanya dengan penelitian ini. Kalau kita melihat nilai perbedaan ya atau gap research dari tinjauan studi. Jadi paling tidak supaya nggak banyak-banyak, cari yang paling mirip dengan apa yang mau kita buat ya. Kemudian saya akan berubah di posisi mana gitu. Saya akan berubah di posisi mana. Itu aja paling. Nah, jadi eh, kalau misalnya saya mau skripsi di bidang computer vision, misalnya dengan health atau kesehatan, misalnya untuk mendeteksi serangan orang itu COVID atau enggak gitu ya, berdasarkan hasil ronsen misalnya. Nah, maka saya akan mencari penelitian lain atau jurnal tempat lain, orang lain yang sudah buat dengan topik yang sejenis gitu. Nah, nanti kan untuk datasetnya sama ya. Mungkin aja yang berbeda adalah metodenya ya. Metodenya tadi misalnya contohnya tadi kalau yang orang lain itu tidak menggunakan model PSO, menggunakan model genetik algorithm untuk optimizernya ya. Kalau saya menggunakan misalnya apa namanya ini bikoloni misalnya bisa juga gitu ya. Nah, itu bisa bisa kita apa namanya tawarkan seperti itu gitu ya yang membedakan. Jadi kita mau bedanya di mana? Oh, kalau orang pakai PSO, orang pakai eh, apa namanya tadi misalnya genetik algoritma, nah, saya pakai yang model bikoloni misalnya. Itu boleh. Ya berarti saya dengan yang lain itu berbeda seperti itu. Jangan kita sama ya. Karena kalau sama ya kurang begitu apa namanya dari sisi kontribusinya juga orang lain sudah pernah buat ya kontribusinya juga jadi kurang kurang apa namanya kurang ada gitu ya secara kontribusi kurang kurang besar atau kurang tinggi itu. Kemudian landasan teori ya, objek penelitian ya, ini posisinya kita di mana? Misalnya kalau misalnya tadi apa namanya COVID, maka objek penelitian kita di mana? Di rumah sakit lah atau mungkin di mana lah gitu ya, di puskesmas atau di mana gitu ya. Kemudian penderitanya misalnya data ronsennya antara umur berapa sampai berapa gitu ya. Usia sekian, mungkin gendernya laki atau perempuan, itu harus kita jelaskan di objek penelitian ya. Atau datanya seperti apa itu di objek penelitian. Kemudian landasan teori tentang teori metode ya. Metode misalnya tadi menggunakan computer vision itu apa ya. Kemudian tahapan algoritmanya computer vision itu apa aja yang dilakukan. Ada beberapa metode algoritma yang dipakai. Kemudian kalau tadi saya mau pakai misalnya bikoloni, maka contoh penerapannya bikoloni itu apa aja selain untuk mendeteksi apa namanya mendeteksi COVID atau tidak, mungkin ada tempat lain yang sejenis gitu ya penerapannya yang berbeda gitu. Nah, itu harus kita apa namanya dapatkan itunya informasinya. Kemudian gambar kerangka pikiran besar penjelasannya ya. Ini model kayak framework ya atau pola pikir atau kalau kita bilang itu paling gampang contohnya adalah model apa diagram IPO ya atau input proses dan output ya. Ya, nanti yang di input ada tiga biasanya ada 3 bagan ya. Biasanya ada 3 bagan misalnya ini input ya. Kemudian proses. Kalau saya biasanya begini, paling gampang ya. Proses ini kerangka berpikir bisa begitu. Outputnya apa?
Ya, output. Nah, nanti inputnya misalnya di sini apa yang di input ya, data apa. Kemudian setelah ini maka prosesnya apa aja yang dilakukan ya. Nanti misalnya metodenya lah atau apalah. Nah, nanti outputnya ke sini apa outputnya. Misalnya deteksi COVID misalnya gitu ya. Nah, misalnya kayak gitu. Ini ada gambar ronsennya, dia misalnya positif atau negatif. Misalnya kayak gitu. Ya, ini contohnya. Misalnya dari hasil ronsen dia dideteksi misalnya menggunakan mobile lah atau mungkin apa gitu ya, positif atau negatif kayak gitu. Ini harus dijelaskan eh, framework atau metode kerangka berpikir itu secara sistematis ya. Jadi bagan per bagan gitu. Maksudnya berdasarkan dari aturan, flow dan sebagainya itu harus digambarkan gitu. Oke, selanjutnya ini nggak bisa hapus ya. Udah, nggak apa-apa lah. Tadi udah ya sini. Nah, tadi ya kerangka pemikiran ya. Kerangka pemikiran merupakan sebuah alur nah ya, tadi yang saya sampaikan ya, menghubungkan masalah, pendekatan dan sebagainya. Nah, kerangka pemikiran menjelaskan bagaimana pola pikir itu konsep dijelaskan ya, menguji logika penelitian. Nah, ini contohnya yang tadi ya. Ini bisa bisa boleh sebenarnya sih nggak baku juga ya. Kita bisa pakai input proses output atau bisa menggunakan ya seperti ini. Jadi indikatornya apa, metodenya apa, objeknya apa, kemudian yang diukur apa. Ini kalau menggunakan matriks pengukuran ya, ada bisa pakai RM apa RMSE atau RME dan sebagainya ya, atau RSE dan sebagainya ini banyak ininya tools untuk mengukur errornya ya. Jadi misalnya di sini ada contoh untuk PSO tadi ya, Particle Swarm Optimizer based on SPM and for Grain Prediction. Nah, indikatornya ini berarti variabelnya apa yang kita pakai misalnya populasi, jumlah, iterasi dan sebagainya. Kemudian metodenya apa tadi pakai SPM, kemudian ada PSO tadi ada Si, lambda dan theta tadi ya. Nilainya parameternya untuk diukur menggunakan PSO, kemudian model akurasi bagaimana diukur nilai errornya atau RMSE-nya seperti itu. Atau yang tadi saya sampaikan lebih gampang menggunakan metode input proses output ya. Inputnya apa, prosesnya, variabel apa yang dicek dan sebagainya. Ya, itu bisa seperti itu. Nah, ada juga yang modelnya begini ya. Misalnya pakai PCA ya atau Principal Component Analysis based on neural network for stock price prediction ya, untuk harga saham ya, prediksi harga saham ya. Indikatornya apa di sini ya. Kemudian propose metodenya apa pakai PCA, terus kemudian metodenya menggunakan neural network. Kemudian didapatkan sebuah model ya. Kemudian dia akan ngetek RMSE-nya. Kemudian dia akan menghitung nilai efisiensi dari model yang dihasilkan. Waktunya bagaimana. Nah, ini juga bisa seperti ini ya. Jadi ada indikator, metodenya apa, objektifnya itu berarti kan yang mau kita tuju ya. Kemudian matriks pengukurannya atau matriks confusion matriksnya bisa menggunakan RMSE ataupun menggunakan yang lain ya. Ada RM apa RSE, RME dan sebagainya itu bisa banyak kita bisa gunakan. Kemudian struktur bab 3 atau metode ya. Nah, jadi ini metode ini menjadi sebuah pertanyaan yang seringkali diajukan dalam sebuah penelitian ya, baik itu skripsi maupun jurnal, bagaimana sebuah proses itu dijelaskan secara detail. Ya, mulai dari instrumennya, peralatan yang digunakan, kemudian hardware software bagaimana ya. Kalau di bab 3 itu biasanya kan ada namanya specification requirement ya, ada softwarenya, standar minimumnya gimana, kemudian hardwarenya gitu ya. Nah, kemudian juga pengumpulan data ya, bagaimana sumber data itu didapat dan prosesnya seperti apa. Kalau misalnya data ronsen misalnya, ya berarti kita harus jelaskan itu data ronsen yang bagaimana. Data ronsen yang misalnya umur sekian, kemudian gendernya apa, kemudian mungkin dia kita dapatkan dari rumah sakit mana atau puskesmas mana gitu ya. Kita udah bekerja sama biasanya seperti itu harus dijelaskan. Kemudian jumlah datanya ada berapa? Total seluruh data ronsennya berapa yang kita yang kita dapatkan. Kemudian apakah data itu datanya kita lakukan duplikasi enggak gitu ya? Apa misalnya datanya itu sudah cleansing semua atau sudah clean semua? Apakah ada biasnya, ada errornya? Itu kita harus jelaskan itu. Ya. Termasuk masuknya nanti di poin ke 33 pengolahan data
awal ya, pengolahan pre-processing. Nah, jadi dari data yang asli, kemudian dicek apakah data itu sudah normal distribusinya, apakah ada nilai bias gitu ya, apakah perlu dinormalisasi, kalau gambar itu apakah perlu diaugmentasi ya, dilakukan proses apa namanya menghilangkan noise dan sebagainya itu pre-processing, tahap sebelum dibuat model ya. Kemudian metode yang diusulkan, nah tadi ya, misalnya kita menggunakan sebuah metode atau model atau implementasi ya, menggunakan PCA, menggunakan apa tadi, PSO dan sebagainya ya, koloni, bikoloni dan sebagainya itu kita jelaskan metode yang diusulkan. Kemudian baru masuk ke eksperimen ya, penggunaan detail dan algoritma secara teknik eksperimen yang dilakukan. Jadi mulai dicoba kemudian didapatkan sebuah analisa hasil seperti apa ya, dalam arti misalnya hasil data proses gitu ya, apakah bisa dideteksi atau enggak, kemudian mungkin kalau ada nanti baru dihasilkan di pengujian ya, diakhiri dengan pengujian, detail dari dan evaluasinya itu dijelaskan di pengujian dan evaluasi ya, bagaimana hasil RMSE-nya, hasil root square error-nya, RME-nya dan sebagainya itu, apakah perlu confusion matrix, misalnya nilai akurasi, nilai recall, F1 score dan sebagainya itu dievaluasi ya. Itu harus dijelaskan. Jadi model yang dibangun itu harus di explanatory ya, atau dijelaskan dan di apa namanya? Diukur nilai parameternya. Apakah model itu sudah cukup baik atau tidak ya. Cara nilai akurasi biasanya atau nilai F1 score. Nah, jadi kalau tahapan penelitian itu pertama ya, pengumpulan data, pengolahan data awal, kemudian melakukan model, eksperimen, dan pengujian dan evaluasi. Ini yang umumnya dilakukan ya, tahapan penelitian ya. Jadi yang pertama itu mengumpulkan data ini penting ya. Kenapa? Karena ini seringkali menjadi hambatan. Kalau kita meneliti, kemudian tidak ada data yang mau kita gunakan, data yang mau kita analisa, maka apa yang mau kita teliti kan nggak ada gitu ya. Jadi saran saya kalau memang nanti sudah masuk ke skripsi ataupun topik penelitian, nanti tolong datanya itu harus sudah proper ya, atau sudah punya gitu. Jangan sampai kita belum punya data, akhirnya dalam satu semester itu masih bergelut di data akuisisi ya, atau pencarian data gitu. Itu akan menghambat proses kita gitu. Jadi lebih baik dari awal, mungkin semester 7 ya, atau mungkin ada yang skripsinya dari semester 6, semester 7 skripsinya ya, maka semester 6 itu kita udah mulai ancar-ancar untuk punya data ya, data set lah gitu ya. Supaya nanti pas semester 7 kita ambil skripsi, kita udah bisa langsung eksperimen dari data tersebut gitu. Jangan sampai pas semester 7 baru, ya bisa aja sih semester 7, tapi ya effortnya harus ekstra keras dan bisa jadi molor ya di semester 8 baru kita selesai gitu. Jadi semester 7 hanya fokus buat ngambil data, mungkin proses pre-processing gitu ya. Semester 8 baru selesai seperti itu. Nah, itu banyak juga ya yang dilakukan oleh teman-teman angkatan atas juga seringkali begitu. Ya. Cuman ya syaratnya kalau di Unsada itu kan untuk skripsi itu kan kalau semester 8 itu kita hanya mengambil skripsi, maka kita kan tidak perlu membayar lagi ya biaya BPP kan, kalau nggak salah ya. Nanti tolong dicek lah gitu. Jadi semester 7 kita ngambil skripsi nih sama yang ngulang-ngulang lah gitu ya. Nah, semester 7 karena nggak selesai skripsinya, semester 8 ngambil lagi skripsi tapi nggak ada mata kuliah lain ya, hanya skripsi aja. Nah, itu kita hanya membayar biaya BPP saja. Itu jadi salah satu kemudahan juga ya. Dan itu juga bisa kalian terapkan itu. Tapi nanti kalau semester 8 nggak lulus lagi, nggak selesai, semester 9, nah baru kita bayar BPP lagi. Jadi syarat bebas BPP itu hanya mata kuliahnya tidak ada yang diulang lagi di semester tersebut dan hanya skripsi dan tidak mengulang kembali di semester berikutnya ya. Jadi kalau nggak lulus semester itu ya mau nggak mau semester depan harus bayar lagi. Kayak gitu. Ini contoh proposal metode ya, untuk metode yang diusulkan. Metode yang diusulkan misalnya ada SVM dengan parameter C, gamma, dan epsilon dengan PSO tadi ya. Nah, jadi di prosesnya kita buatkan alur diagram seperti ini. Boleh seperti ini ya. Prosesnya seperti apa. Atau mau dibikin seperti saya yang di atas ini. Pakai input plus output juga sama aja. Yang penting
Tujuannya adalah orang membacanya itu paham alur penelitiannya atau alur logika kerangka pemikiran kita dalam penelitian itu orang paham ya, bukan bukan harus baca secara teksnya lagi gitu ya. Cukup baca ini orang udah tahu oh kamu mau ngapain sih gitu. Kemudian bab 4 adalah hasil dan pembahasan ya. Kemudian ini berarti seluruh eksperimennya, pengujian, model dan sebagainya itu dibahas di hasil. Kemudian pembahasannya itu berarti mulai digambarkan dalam bentuk-bentuk grafik ataupun ya biasanya grafik ya, tabel-tabel atau grafik kita jelaskan hasilnya begitu. Nah, seperti ini misalnya. Hasilnya dibutuhkan grafik, misalnya pakai decision apa nilai neural network plus PCA, nilai data sampelnya yang satu berapa, dua berapa, tiga berapa dan sebagaimana gitu ya. Tahu kemudian bisa juga menggunakan model ini tadi apa namanya forecasting ini data saham ya. Ini tahun per tahun dan sebagainya ini punya peluangnya seperti apa. Gitu. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan dan saran ya. Ini kesimpulan itu menjawab dengan rumusan masalah dan sinkron dengan tujuan ya. Tadi saya sampaikan. Jadi kalau rumusan masalahnya 5, tujuannya 5, maka kesimpulannya juga 5 gitu. Jangan berbeda antara kesimpulan apa namanya antara masalah kemudian tujuan dan kesimpulan itu jumlahnya beda, jumlah poinnya khususnya ya. Karena harus menjawab kalau poin satu itu masalahnya apa, tujuannya apa, poin hasilnya ya harus sama gitu dengan poin yang satu di masalah tadi. Nomor duanya masalahnya apa, tujuannya apa, kemudian kesimpulannya nomor dua apa. Itu harus sama. Jangan kebalik itu juga nggak salah. Meskipun 5 sama 5, tapi kalau apa namanya susunannya kebalik itu juga akan bermasalah ya. Jadi harus sama ya. Misalnya yang ditanya mengenai apakah parameter PSO dengan tadi nilai gamma dan sebagainya itu sudah optimal misalnya ya untuk rumusan masalahnya, tujuannya penggunaan itu, nah berarti di hasilnya berarti apa berdasarkan hasil pengujian dan seterusnya maka metode penentuan nilai ini paling PSO itu terbukti sukses dengan nilai parameter sekian ya misalnya kayak gitu. Kemudian saran. Nah, ini juga penting dijelaskan ya. Jadi kesimpulan dan saran, saran itu biasanya future work atau penelitian lanjutan yang harus dilakukan apa? Yang bisa kita sarankan ya untuk penelitian-penelitian sejenis ke depan ya. Ini penting untuk disampaikan supaya nanti orang yang baca skripsi kita atau jurnal kita itu bisa mulai punya nggak perlu repot-repot lagi mulai riset dari awal gitu. Tinggal melanjutkan apa nih yang belum di sini kayak gitu. Ya. Contohnya misalnya kesimpulannya tadi ya, misalnya dari hasil eksperimen, penggunaan klasifikasi ini, bagaimana dan seterusnya. Sarannya misalnya apa ya, teorinya bagaimana ya. Ya. Saran itu bisa berupa teori atau implementasi atau penelitian berikutnya. Misalnya tadi mengenai forecasting ya, forecasting menggunakan PCA dan misalnya neural network tadi kan. Nah, mungkin ke depannya bisa menggunakan metode lain yang sebanding, misalnya menggunakan decision tree misalnya, atau menggunakan model regresi misalnya, untuk menentukan sebuah nilai harga saham yang fluktuatif di era pandemi misalnya, dengan case-case tertentu misalnya. Nah, itu juga kita bisa berikan saran. Ya, ini judul penelitian. Nah, ini penting ya. Jadi nanti di tugas hari ini kalian ini mulai jadi apa namanya output kita di mata kuliah ini kan kalian itu punya satu draft paper atau penelitian yang nanti harus disubmit di sebuah jurnal ya. Nanti jurnalnya saya share aja jurnal ini bukan jurnal luar ya, tapi jurnal jurnal Unsada gitu ya. Jadi kalian nggak perlu effort yang terlalu besar dalam arti nggak perlu bayar gitu ya. Nah, ini juga lumayan buat latihan kalian menulis dan mulai apa namanya belajar mensubmit jurnal ya. Jadi pertama harus menentukan judul penelitiannya dulu. Nah, jadi kalian bikin draft jurnal dengan judul penelitian ya. Judul penelitian itu sebaiknya singkat, padat dan mewakili sebuah penelitian ya. Kemudian maksimal hanya terdiri dari 10 sampai 12 kata, tidak boleh singkatan. Kemudian hindari kata-kata yang sifatnya redundan ya. Kemudian judul penelitian wajib memuat metode, tujuan penelitian dan objek penelitian ya. Jadi misalnya ada metode yang dicantumkan di judul ya, misalnya perancangan sistem deteksi dini COVID misalnya ya, melalui pendekatan confusion apa misalnya
Sistem sistem deteksi COVID dengan computer vision, ya, misalnya metodenya kan di situ ya. Kemudian untuk penderita untuk mendeteksi COVID di mana? Di misalnya rumah sakit atau di puskesmas misalnya mana gitu ya. Atau mungkin di eh, balai warga atau di misalnya di warga kita lah, misalnya paling gampang misalnya di misalnya kelurahan Pondok Kelapa misalnya gitu, atau di Universitas Dharma Persada misalnya kayak gitu ya. Nah, bisa seperti itu, jadi harus memuat metodenya, tujuannya, dan objek penelitiannya ya. Nah, ini contohnya penerapan algoritma semut, ini N algoritma ya pada arsitektur jaringan. Nah, jadi ada metodenya, penerapan metode ini, tujuannya, kemudian objeknya di mana ya. Bisa di mall, supermarket, mahasiswa DO ya. Jadi bukan hanya objek itu bukan hanya tempat ya, tapi apa sih pelaku yang dikenakan itu juga, atau si subjek yang dikenakan itu juga bisa menjadi si apa namanya objeknya ya. Misalnya mahasiswa DO, kemudian tadi misalnya untuk prediksi bank di bursa efek misalnya, ya itu bisa kita tentukan. Atau pencarian tempat parkir kosong tujuannya ya. Untuk metodenya algoritma apa ya, A atau apa gitu ya. Nah, itu kita bisa tentukan. Kemudian dalam jurnal itu juga biasanya dituliskan autornya ya atau penulisnya. Ini nggak boleh di apa dimasukkan dengan gelar gitu ya. Jadi hanya namanya saja. Nanti biasanya ini ada apa namanya? Ada templatingnya ya. Ini latar belakang ya. Ini latar belakang, tadi ada why-nya. Jadi latar belakang itu penelitian itu harus mengapa ya. Jadi ada why-nya. Ini nanti kita bahas aja. Ya, ini agak masih banyak ya. Jadi eh oh ini sama kok ya. Latar belakang dan sebagainya. Misalnya kalau ini ya, misalnya ada why-nya ya. Misalnya topik kita misalnya judul penelitiannya prediksi produksi padi dengan menggunakan SPM berbasis PSO. Nah, pertanyaannya adalah di latar belakang itu harus dituliskan mengapa padi ya. Kemudian mengapa prediksi produksi padi? Kenapa harus menggunakan SPM? Mengapa harus PSO? Itu harus dijelaskan di latar belakang ya. Nah, kemudian pola alur dari paragraf mengikuti objek ya, metode, kelebihan, ya, kemudian masalah, solusi, dan rangkuman tujuan dari penelitian. Jadi dari kalimat latar belakang itu yang harus kita ikut alurnya tuh seperti ini ya. Jadi objek penelitian tuh misalnya kita di mana, kenapa harus tadi misalnya padi gitu ya. Metode-metode yang ada itu apa aja saat ini yang ada gitu ya. Kemudian kelebihan dan kelemahan metode yang ada itu bagaimana? Itu kan berdasarkan dari landasan teori ya. Kita harus sudah dapat nih. Kemudian masalah-masalahnya, solusinya bagaimana, sehingga itu menjadi tujuan dari penelitian kita ya, masuk ke rangkuman tujuan dari penelitian. Nah, ini latar belakang ya. Misalnya padi adalah bla bla bla. Berarti ini kan objek penelitian nih ya, dan sebagainya kan. Kemudian metode yang ada apa ya tadi, misalnya menggunakan SPM, neural network ya, relay model, mungkin kita punya yang lain gitu ya, decision tree dan sebagainya mungkin ya, kita masukin. Kemudian ada latar belakang kelebihan dan kelemahan yang ada. Misalnya oh neural network ini punya kelebihannya apa, tapi dia punya kelemahan misalnya. Ya kayak gitu. Kemudian masalah metode yang dipilih. Nah, karena saya fokusnya ke metode ini, maka masih ada kelemahan nih, misalnya SPM ini bla 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 gitu ya. Sehingga adanya PSO nih rencananya untuk memperbaiki itu gitu kan. Kemudian penerapan nomor 6 adalah rangkuman dari tujuan. Sehingga pada penelitian ini PSO akan diterapkan dalam pemilihan parameter SPM sesuai dengan optimal sehingga hasil prediksi menjadi lebih akurat gitu ya. Nah, kemudian identifikasi masalah ya. SPM dapat memecahkan masalah ini dan SPM memiliki kelemahan ya karena masalah tadi ya. Ini sudah bahas di awal tadi. Rumusannya ini tadi, tujuannya ini ya sama kan. Nah, metode yang sudah ada apa aja ya. Neural network ya, kemudian generic method SPM ya. Nah, maka dikomparasilah dengan PSO dan SPM seperti ini. Nah, kemudian kita buatkan ininya metode kerangka berpikirnya ya. Kita bisa pakai model diagram input proses output. Kemudian juga ini hasilnya, hasilnya nanti diakhiri dengan tadi ya kesimpulan dan saran gitu. Jadi mungkin untuk awalan lah ya, kita nggak usah sampai jauh-jauh dulu. Jadi untuk hari ini nanti tolong
buatkan topik penelitian masing-masing ya. Ini bentar, ada berapa orang sih kita? Oh, 6 ya. Ya, 6 mahasiswa. Berarti 6 itu saya buatkan aja 3 kelompok ya. Jadi masing-masing topik itu 2 orang. Masing-masing topik 2 orang. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi masing-masing topik itu 2 orang atau 2 mahasiswa untuk nantinya membuat sebuah artikel ilmiah ya. Jadi paling nggak kelas ini bisa menghasilkan nanti 3 output ya, 3 output. Nah kemudian untuk judulnya sendiri tadi kan dijelaskan ya. Nah, judulnya nanti kalian sesuaikan dengan apa yang kalian mau garap ya, mau garap gitu. Kalau bisa pakai data yang sudah ada. Kalau jadi kan bisa jadi penelitian itu bisa penelitian yang bersifat eksperimen atau penelitian yang sifatnya SLR atau Systematic Literature Review atau studi pustaka ya. Studi pustaka itu bisa dilakukan tetapi memang harus banyak yang dikerjakan gitu ya. Menurut saya lebih baik kalian apa namanya gunakan aja metode ini apa namanya data eksperimen saja gitu ya. Nanti datasetnya tinggal dicari di Kaggle ya. Nah, kalian mau apa misalnya, mana sih? Ya, misalnya saya Kaggle misalnya data COVID misalnya gitu ya. Nah, Kaggle dataset COVID misalnya. Nah, ini kan datanya udah punya nih. Misalnya nih ada yang confirm, date dan sebagainya. Nah, ini kita bisa pakai nggak nih data ini ya, data di seluruh dunia ya misalnya. Atau data misalnya apa namanya ya? Biasanya itu yang paling banyak pakai itu data emas ya. Ini prediction gold prediction data Kaggle. Misalnya gitu ya. Misalnya saya mau bikin ini gold prediction, gold price prediction data set misalnya. Nah, ini datanya menggunakan machine learning ya. Nah, ini kan udah banyak nih ya. Nah, ini datanya nih ada nilainya, kemudian parameternya nih udah banyak nih bisa dipakai di sini kan. Kemudian juga ada beberapa yang sudah orang pakai ya, banyak juga orang udah buat gitu nih. Gold price prediction in machine learning 3 tahun dengan Arima misalnya. Nah, ini kita bisa pakai nih. Oh, misalnya saya pakai Arima lah, datasetnya pakai dataset ini gitu ya. Ya silakan kalian boleh bereksperimen untuk membuat ini ya. Ini biasa pakai apa? Pakai Python ya. Ini kan datasetnya ada nih, ada data close volume, dataset 2 market sentiment dan sebagainya. Ini udah kadangkala mereka tuh udah jelaskan ya. Jadi importnya apa dulu gitu ya. Nah, ini silakan dieksplor. Kemudian nanti mungkin bisa dibedakan sedikit lah apa. Misalnya metodenya Arima sama saya gabung dengan metode decision tree misalnya. Silakan aja. Kalau di Python kan tinggal manggil apa import aja misalnya ya decision tree kemudian tinggal panggil metodenya apa gitu. Nah, ini bisa bisa kita lakukan. Sehingga kita punya perbandingan nanti antara Arima dengan misalnya regresi misalnya atau dengan SVM misalnya itu ya untuk memprediksi harga emas misalnya. Prediksi harga emas seperti itu. Nah, ini contohnya. Yang pertama tugas kalian itu pertama adalah menentukan temannya ya. Kemudian kedua adalah menentukan judulnya. Itu aja dulu ya. Nah, nanti postingnya di Adlink ya seperti biasa. Kemudian kalian nanti download di sebentar. Saya bukain dulu ini. Ini yang saya bilang tadi yang punya kita ya. Gunakan template yang ada di sini. Ini linknya. Saya kasih nanti di Medpen ya. Sini. Nah, ini ya link jurnalnya nih untuk linknya di Medpen situ. Nah, kalian perlu download aja, download template-nya. Ini di sini ya. Saya share di sini. Ya. Nah, ini template-nya. Kalian tinggal download. Kemudian nanti judulnya. Nah, judulnya tinggal sesuaikan sama judul apa yang kalian mau buat tadi. Ya. Misalnya prediksi harga apa tadi?
Misalnya prediksi harga emas dan sebagainya gitu ya. Di mana ya dengan objek misalnya UMKM atau mungkin mau di Unsada atau apalah silakan nanti buat ini untuk objeknya silakan. Kemudian first authornya siapa ya? Siapa temannya kan berdua tuh. Satu siapa, dua siapa ya. Nanti yang ketiganya masukin nama saya aja nggak apa-apa. Masukin nama saya ketiga. Jadi ada 3 orang ya. Nanti untuk pendahuluannya dikosongin dulu aja. Pendahuluan dikosongin, metode dikosongin semuanya. Yang penting adalah judulnya dulu ya. Judulnya dan sininya. Termasuk juga email koresponden gitu. Ya, ini tugas yang 4 ya. Tugas 3 atau 4 ya di itu. Oke, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak terkait dengan tugas kita hari ini? Maaf Hmm. Pak, untuk pembagian kelompoknya itu gimana ya Pak? Bebas, silakan ditentukan aja. Yang penting satu kelompok 2 orang. Oh iya Pak, Ya, makasih Pak. oke. Kalau misalnya saya mau sendiri Pak, ya nggak apa-apa. Ya, saya fleksibel aja. Kalau mau sendiri nggak apa-apa. Kalau mau berdua nggak apa-apa. Ya, nanti yang penting kalau sendiri berarti saya masukin kan harusnya dia nggak boleh sendiri penelitian tuh ya paling nggak 2 orang. Berarti mahasiswa pertama dengan saya jadi 2 orang gitu. Kalau udah berdua berarti nanti tinggal masukin orang ketiga, saya juga masukin di belakang gitu. Nah untuk datasetnya cari dataset yang paling banyak atau yang udah pakai yang dipakai orang banyak ya. Biasanya kayak gold price prediction dataset, kemudian mungkin ada juga yang eh, home home prediction juga ada juga ya. Home loan approval prediction. Nah, ini juga bisa nih, misalnya apa sewa rumah ya. Ini juga sama, dia ada apa namanya? Ada tabelnya juga model-model home loan gitu, pinjaman gitu ya. Nah, ini kan ada ininya ya. Pinjamannya disetujui apa enggak? Intinya gitu. Jadi kalau orang dengan karakteristik seperti ini, maka ini disetujui apa enggak gitu pinjamannya. Kayak gitu. Oke, kira-kira seperti itu untuk tugasnya. Ada yang lagi mau tanya? Kalau nggak ada, saya absen dulu ya, nanti biar apa namanya. Aldo ada Aldo? Hadir, Pak. Yoga? Hadir, Pak. Torik? Hadir Pak. Torik hadir. Andrian Prabowo? Andrian hadir, Pak. Oke, Erwin? Erwin belum ada ya. Arya? Hadir, Pak. Oke. Baik itu aja mungkin yang saya bisa sampaikan di pertemuan hari ini ya. Nanti posting itunya di Adlink ya saya buatkan. Kemudian juga nanti ada rekamannya. Khawatirnya tadi ada yang miss atau lewat gitu ya dari materi yang saya sampaikan. Baik, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih Pak. Oke.